Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Sufiana. Saya mahasiswa PPG Darjat 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Saat ini saya mengajar di SMA Islamiyah Loya. Hari ini tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja. Mengingat di sekolah kami belum melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring, maka dalam kegiatan praktek mengajar ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi secara virtual ya di pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar kalian? Baik Bu. Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap menjalankan aktivitas kita. Amin. Amin. Oh ya Ibu, suara Ibu terdengar jelas tidak? Jelas Bu. Ya, Semoga lancar ya sampai kegiatan pembelajaran ini selesai. Terus bagaimana dengan jaringan dan kuota kalian? Lancar? Lancar Bu. Aman? Alhamdulillah. Ibu harap kamera kalian di-on-kan semua ya. Kecuali memang yang terganggu jaringan atau jaringannya terganggu, terus kuota kalian tinggal sedikit, boleh dimatikan. Dan untuk mikrofon tolong di-mute semua agar suara Ibu bisa terdengar dengan jelas, kecuali nanti pada saat kalian ingin berkomentar atau ingin bertanya, mikrofon boleh di-unmute. Siap? Siap Bu. Siap Bu. Siap kok, itu ada yang masih tiduran ya? Ayo, siapa itu? Mas Bayu, duduk Mas Bayu. Yang posisinya tiduran, bangun. Siapkan buku, alat tulis kalian, dan yang sudah mendownload modul ataupun yang sudah punya buku pegangan lainnya disiapkan juga. Sudah siap semua? Sudah. Ya. Semangat untuk belajar? Semangat. Semangat Bu. Maju. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah siap, seperti biasa, kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Mbak Ayu untuk memimpin berdoa. Silahkan Mbak Ayu. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Ayu. Coba Ibu cek dulu ya, cek kehadiran kalian. Bayu hadir, hadir. Oh iya hadir. Coba yang belum isi chat kehadiran segera isi ya, biar absensi kalian tidak kosong. Nah, agar otak kita lebih tenang dalam mengikuti pelajaran seperti biasalah ya. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita bacakan salah satu surat pendek. Untuk hari ini Ibu minta kalian membacakan surat Al-Insyirah. Oke? Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta
Sadaqallahul azim. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari apa yang sudah kita baca dan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Amin. Amin. Nah, adapun kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan melaksanakan pretest. Ya, yang kedua, kalian akan melakukan kegiatan diskusi kelompok melalui grup WA, dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusi, dan di kegiatan penutup nanti ada kegiatan post test lagi, tes. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan, ya, dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa. Selanjutnya, untuk melihat pemahaman awal kalian pada materi yang akan kita pelajari hari ini, silahkan kalian kerjakan soal pretest di akun Rumah Belajar. Jangan lupa cari menu kelas 10 IIS kegiatan belajar 1. Ya, di situ ada pretest, ada post-test. Silahkan kalian masuk yang di pretest. Manfaatkan waktu sebaik mungkin karena di sana ada batas waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Silahkan kalian masuk di portal Rumah Belajar terlebih dahulu. Silahkan dimulai. Mudah, Bu. Mudah. Ya, Ibu lihat dulu ya di sini di portal Rumah Belajar. Oke, lumayan, nilai kalian lumayan, bagus. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang masih mengingat nih materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Si Bu, masih. Ya, siapa yang masih mengingat? Kita belajar materi tentang apa? Elastisitas. Elastisitas. Apalagi selain elastisitas? Keseimbangan harga pasar. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Yang dimaksud keseimbangan pasar itu apa? Saya, Bu. Ya, siapa? Saya, Sirin. Ya, Mbak Sirin, silakan Mbak Sirin. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana jumlah dan harga barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah dan harga barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Bagus sekali, Mbak Sirin. Ada lagi mungkin yang lain? Alhamdulillah, bagus sekali jawaban kalian. Pada intinya ya nak ya, keseimbangan harga itu terjadi apabila harga dan jumlah barang yang diminta itu sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ibu bangga sekali pada kalian. Ya, kalian masih mengingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kalian harus tetap memiliki semangat belajar, walaupun harus belajar secara mandiri di rumah. Nah, tadi kalian kan sudah mengerjakan soal pretest. Kalian punya gambaran tidak? Atau ada yang bisa menyimpulkan tidak? Hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Tentang pasar dan tentang pasar tradisional. Tentang pasar dan tentang pasar tradisional. Berbicara masalah pasar nih. Apakah anak-anak ibu di sini pernah pergi ke pasar? Pernah. Pergi ke pasar mana itu? Pasar tambak. Pasar tambak. Terus pasar mana lagi yang pernah dikunjungi? Pasar Sangkapura. Pasar Sangkapura. Yang kalian lakukan di pasar itu apa? Beli, Bu.
Beli-beli, selain beli-beli, .com. Jual. ada yang membantu orang tua kalian untuk jualan mungkin pada hari Minggu? Ada. Rajin ya, bantu orang tua, bagus itu Mbak Riris. Nah, selain kalian membeli dan juga kadang juga membantu orang tua berjualan, Menurut pengamatan kalian nih, di pasar itu ada apa saja? Ada Jual dan membeli. Penjual, membeli. barang. ada barang, apalagi? Ada tawar-menawar, Bu. Ada kegiatan tawar-menawar. Pengetahuan kalian tentang pasar sudah bagus. Nah, coba sekarang kalian perhatikan, Ibu akan menayangkan PPT. Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran pasar dalam perekonomian. Nah, apa sih keuntungan kita belajar materi ini? Ada yang tahu? Apa keuntungan mempelajari materi ini? Lebih paham tentang kegiatan di pasar, Bu. Lebih paham tentang kegiatan di pasar. Bagus sekali. Nah, mengingat mayoritas kita di sini itu sebagai konsumen atau sebagai pembeli, tentunya dengan belajar materi ini, peran pasar dalam perekonomian, kita akan lebih paham apa saja manfaat pasar bagi kita. Nah, salah satunya mungkin memberikan informasi tentang harga barang yang ada di pasar. Nah, ya, itu manfaat kita mempelajari materi ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem-based learning, diharapkan nanti kalian bisa mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan tentang pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar, serta nanti kalian diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi. Nah, di situ kalian juga dituntut untuk memiliki sikap kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Pada kegiatan belajar hari ini, kalian itu akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Nah, kelompoknya tadi sudah Ibu bagi di awal, ada 4 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang. Ya, kalau kalian cek di HP kalian itu sudah ada grup WA untuk kegiatan diskusi. Nah, sesuai dengan tujuan dan indikator materi yang akan kita pelajari, coba kalian perhatikan lagi dan juga pahami peta konsep ini. Jadi ada 3 indikator ya yang akan kalian pelajari dan juga akan kalian cari tahu melalui diskusi kelompok nanti, yaitu tentang pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar. Ya, siap untuk mencari tahu? Siap. Siap untuk kerjasama dengan teman kalian? Siap. Alhamdulillah, luar biasa semangat kalian. Nah, Ibu harap kalian semua aktif ya dalam kegiatan diskusi nanti, agar kalian bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dengan teman kalian. Seperti biasa, semua aktivitas kalian selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung, baik itu aktivitas diskusi kelompok, terus aktivitas individu, itu semuanya Ibu nilai. Maka dari itu, nanti pada kegiatan diskusi, silahkan lebih aktif lagi. Selanjutnya di sini ada lembar LKPD. Tadi sudah kalian download kan? Yang ada di rumah belajar? Nah, di dalam LKPD ini ada 2 tugas. Ada tugas kelompok, ada juga tugas individu. Nah, di dalam LKPD ini juga sudah jelas petunjuk kerjanya. Nah, ini untuk tugas kelompok, petunjuk kerjanya sudah ada seperti apa. Nah, untuk tugas kelompok ini silahkan nanti kalian tentukan siapa yang akan menjadi notulen yang akan merekap hasil diskusi kalian, dan juga sekaligus ditunjuk siapa teman kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Paham? Paham, Bu. Nah, terkait dengan tugas yang individu bisa dikerjakan setelah kegiatan pembelajaran, dan nanti jawaban kalian itu bisa langsung diupload di rumah belajar, atau kalau memang sulit untuk mengupload di rumah belajar bisa langsung japri ke WA Ibu. Oke? Oke, Bu. Ibu. Sudah jelas semuanya?
Jelas Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri dulu kegiatan di Zoom ini. Silahkan kalian mulai diskusi di kelompok kalian masing-masing di grup WA yang sudah Ibu buat. Silahkan. Ayo yang bagian notulen itu mulai direkap jawaban dari teman-temannya ya, biar lebih efisien. Terus nanti kalau rekapannya sudah lengkap, yaitu silakan dikirim ke temannya yang siap untuk presentasi. Dilihat itu materinya sudah bagus dari teman-teman kalian, hampir lengkap. Mulai direkap saja ya, biar waktunya lebih efisien juga. Terus yang bagian notulen nanti hasilnya silakan dikirim sama temannya yang mau presentasikan. Oke? Jangan lupa ya nak ya, itu langsung direkap. Siapa yang ditunjuk sebagai notulen langsung direkap. Terus temannya yang mau mempresentasikan dikirim juga hasil rekapannya. Oke? Baik, ini sudah 30 menit ya nak ya. Sudah bergabung semuanya ini ya? Sudah Bu. Siap untuk presentasi? Siap. Siap Bu. Mantap. Nah, Ayo, kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya dari kelompok 3 Bu. Oke, baik. Mbak Ayu dari kelompok 3, silahkan Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Pertama, terkait dengan pengertian pasar. Secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Kedua, peran pasar dalam perekonomian. Secara umum, pasar memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai sarana distribusi, yang kedua sebagai pembentuk harga, dan yang ketiga sebagai sarana promosi. Selain itu, pasar juga memiliki peran secara khusus bagi produsen
bagi konsumen dan bagi pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Mbak Ayu. Bagaimana kelompok lain? Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ada Bu. Ya, silakan Mas Husen. Itu topinya dilepas dulu sebentar Mas Husen, biar kelihatan gantengnya Mas Husen. Oke, mantap. Ya, yuk. Saya dari kelompok 4 ingin menambahkan terkait dengan fungsi utama pasar. Ya. Tadi yang disampaikan hanya 3. Mungkin bisa ditambahkan 1 lagi, yaitu pasar berperan sebagai penyerap tenaga kerja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Husen tambahannya. Mungkin bisa dicatat ya di kelompok 3. Itu tambahan yang terakhir, peran pasar itu menambah lapangan pekerjaan. Terus ada lagi mungkin yang mau menambahkan dari kelompok yang lainnya lagi? Saya, Bu. Oke, ya Mbak Sirin dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan sedikit dari presentasi kelompok 3. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah tentang syarat-syarat terbentuknya pasar, di mana harus ada penjual, harus ada pembeli, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hanya ini tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, bagus sekali Mbak Sirin. Ya, catatan untuk kelompok 3 tadi ada 2 tambahan ya. Yang pertama itu peran pasar itu tadi yang disampaikan hanya ada 3. Ditambah oleh Mas Husen itu yang terakhir pasar memiliki peran sebagai penyerap tenaga kerja. Ya, penyerap tenaga kerja. Terus yang kedua tambahan dari kelompok 1 itu terkait dengan syarat-syarat terjadinya pasar. Ya, ditambahkan untuk kelompok 3. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasi kalian luar biasa sekali. Nah, materi hasil diskusi kalian sudah lengkap. Tadi kegiatan di forum diskusi, Ibu lihat sudah aktif ya, walaupun ada 1-2 lah teman kalian yang belum terlalu aktif. Untuk kedepannya, Ibu harap lebih aktif lagi. Jangan lupa untuk hasil diskusinya, seperti yang Ibu katakan di awal, dikirim di rumah belajar. Kalau memang tidak bisa langsung japri ke WA Ibu. Oke? Oke Bu. Oke Bu. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Ya, Mbak Dara. Ya, silakan Mbak Dara. Pada kegiatan belajar hari ini, kami belajar tentang pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, dan macam-macam pasar. Ya, bagus sekali. Bagus yang sudah disampaikan Mbak Dara, 3 poin itu ya. Kalian sudah belajar tentang pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, dan juga macam-macam pasar. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada Bu. Ya. Wah, Mas Husain ini lagi aktif ini, nilai plus dari Ibu. Ya, silakan Mas Husain. Salah satu peran pasar bagi konsumen adalah memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Nah, salah satu manfaat pasar bagi konsumen, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Bagus. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar tentang pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, baik itu bagi produsen, konsumen, dan juga pemerintah, dan yang terakhir macam-macam pasar. Ya, dilihat dari hasil presentasi kalian semuanya sudah lengkap tadi. Yang lain sudah bisa memahami ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik. Tidak ada, Bu. Baik. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi ini, silahkan kerjakan soal post-test di portal Rumah Belajar. Kalau tadi kalian mengerjakan pretest, sekarang kalian mengerjakan post-test pada menu yang sama dengan batas waktu yang sama pula. Silahkan, bisa dimulai nak.
100, bagus. Ibu harap semuanya mendapat nilai yang bagus ya. Alhamdulillah. Sekarang kita refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana kegiatan belajar hari ini? Kalian senang tidak dengan metode pembelajaran seperti ini? Senang Bu, bisa melihat teman-teman. Oh senang, bisa melihat teman-teman. Apalagi? Bisa diskusi walaupun tidak bertemu langsung. Bisa diskusi walaupun tidak bisa bertemu langsung. Ada lagi? Kegiatan diskusinya kurang maksimal Bu, sulit, lebih enak tatap muka. Oh, sulit, lebih enak tatap muka. Ya, kita berdoa saja ya, semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa tatap muka langsung. Oke? Amin. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas individu ya yang ada di LKPD. Untuk tugas individu ini, Ibu tunggu jawaban kalian sampai jam 13.00 atau jam 1 siang ya. Jangan lupa untuk mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan materi bentuk pasar atau struktur pasar yang akan membahas lebih detail lagi terkait dengan bentuk pasar berdasarkan strukturnya beserta karakteristiknya. Tetap semangat belajar. Oke? Oke Bu, oke. Rasa sudah cukup kegiatan pembelajaran hari ini. Maksimalkan ibadah, jaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk orang lain. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.